Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi membaca buku Awaken the Giant Within, Anthony Robbins. Saat ini kita sudah sampai ke bagian yang kedua, yaitu keputusan. Jalan untuk mendapatkan kekuatan. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan sebuah kutipan. Manusia lahir untuk hidup dan bukan mempersiapkan diri untuk hidup. Boris Pasternak. Renungkanlah sejenak. Jika seseorang bertanya kepada Anda, di manakah Anda 10 atau 15 tahun nanti? Apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Apakah keadaan Anda hari ini seperti yang Anda inginkan dulu? Satu dekade berlalu dengan sangat cepat, bukan? Yang terpenting lagi, mungkin kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana saya akan menjalani hidup saya 10 tahun kemudian? Bagaimana saya akan menjalani hidup saya hari ini agar dapat menciptakan hari esok yang saya inginkan? Apa yang akan saya pegang teguh sejak saat ini? Apa yang penting bagi saya sekarang dan apa yang akan penting bagi saya untuk jangka panjang? Tindakan apa yang bisa saya lakukan hari ini yang akan membentuk takdir akhir saya? Coba Anda lihat, 10 tahun dari sekarang, Anda pasti akan tiba di suatu tempat. Pertanyaannya adalah di mana? Anda akan menjadi seperti apa? Bagaimana Anda akan menjalani hidup? Apa yang akan Anda sumbangkan? Sekarang waktunya untuk merancang hidup Anda 10 tahun kemudian, bukan setelah 10 tahun itu berlalu. Kita harus memanfaatkan saat ini. Kita telah melewati bagian awal dari sebuah dekade baru dan kita memasuki tahun-tahun dari abad ke-21. Apakah Anda akan merasa senang ketika Anda mengenang kembali tahun 2000 atau gelisah, gembira atau gelisah? Saat saya berusia 19 tahun, saya merasa sendirian dan frustrasi. Saya sama sekali tidak memiliki uang. Tidak ada pelatih keberhasilan yang dapat membantu saya. Tidak ada teman yang berhasil atau guru. Tidak ada tujuan yang jelas. Saya gagal dan tidak berharga. Namun, hanya dalam waktu beberapa tahun, saya menemukan sebuah kekuatan yang saya gunakan untuk mengubah hampir semua bidang hidup saya. Dan begitu saya menguasai kekuatan tersebut, saya menggunakannya untuk mengubah total hidup saya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kekuatan tersebut adalah alat yang saya gunakan untuk meningkatkan secara drastis tingkat kepercayaan diri saya dan juga kemampuan saya untuk bertindak dan mendapatkan hasil yang terukur. Saya juga menggunakannya untuk mengendalikan kembali kesehatan tubuh saya dan menghilangkan 19 kilo lemak dari tubuh saya untuk selamanya. Dengan menggunakan kekuatan tersebut, saya menarik perhatian wanita impian saya, kemudian menikahinya dan membangun keluarga yang saya inginkan. Saya menggunakan kekuatan ini untuk mengubah penghasilan saya dari penghasilan yang sangat rendah menjadi lebih dari 1 juta dolar per tahun. Kemudian, kekuatan tersebut membantu saya pindah dari apartemen kecil saya sebelum saya mencuci piring di bak mandi karena tidak memiliki dapur ke rumah keluarga saya saat ini, yaitu Del Mar Castle. Kekuatan hebat ini
mengubah saya dari merasa benar-benar sendirian dan tidak penting menjadi merasa bersyukur karena mendapatkan banyak kesempatan baru untuk menyumbangkan sesuatu kepada jutaan orang di seluruh dunia. Dan ini adalah kekuatan yang terus saya gunakan setiap hari dalam hidup saya untuk membentuk takdir pribadi saya. Dalam buku Unlimited Power, saya mengatakan dengan sangat jelas bahwa cara paling ampuh untuk membentuk hidup kita adalah dengan mendorong diri kita agar bertindak. Setiap orang mendapatkan hasil yang berbeda karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain dalam situasi yang sama. Tindakan yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Mengapa? Karena tindakan apapun adalah sebuah sebab yang dilaksanakan dan pengaruhnya membentuk pengaruh di masa lalu yang menggerakkan kita ke arah yang pasti. Setiap arah mengarah ke sebuah tujuan akhir, yaitu takdir kita. Intinya, jika kita ingin mengarahkan hidup kita, kita harus mengendalikan tindakan ajek kita. Bukan tindakan yang kita lakukan sesekali yang membentuk hidup kita, tetapi apa yang terus-menerus kita lakukan. Sehingga pertanyaan utama dan paling penting adalah apa yang mendahului semua tindakan kita. Apa yang menentukan tindakan apa yang kita lakukan dan kemudian kita akan menjadi apa dan apa tujuan akhir kita di dalam hidup. Apa tujuan akhir kita dalam hidup? Apakah yang mendorong Anda untuk bertindak? Tentu saja jawabannya adalah apa yang telah saya singgung sejauh ini, yaitu kekuatan dari keputusan. Semua yang terjadi dalam hidup Anda, baik yang menggetarkan Anda dan yang membuat Anda merasa tertantang, dimulai dengan sebuah keputusan. Saya percaya kalau pada saat Anda mengambil keputusanlah takdir Anda dibentuk. Keputusan yang Anda ambil sekarang setiap hari akan menentukan bagaimana perasaan Anda hari ini, serta akan menjadi apa Anda nantinya pada beberapa tahun kemudian dan seterusnya. Saat Anda mengenang kembali 10 tahun terakhir, apakah ada kalanya ketika sebuah keputusan yang berbeda pasti akan membuat hidup Anda sangat berbeda dengan hari ini, entah menjadi lebih baik ataupun lebih buruk? Mungkin, misalnya Anda mengambil keputusan untuk karir yang mengubah hidup Anda, atau mungkin Anda gagal mengambil keputusan. Mungkin Anda memutuskan selama 10 tahun terakhir untuk menikah atau bercerai. Anda mungkin telah membeli kaset, buku, atau menghadiri sebuah seminar dan hasilnya, keyakinan dan tindakan berubah. Mungkin Anda memutuskan untuk menanamkan modal dalam bentuk rumah atau dalam sebuah usaha. Mungkin Anda memutuskan untuk mulai berolahraga atau berhenti berolahraga. Bisa saja Anda memutuskan untuk berhenti merokok. Mungkin Anda memutuskan untuk pindah ke wilayah lain di negara Amerika atau pergi keliling dunia. Bagaimana semua keputusan tersebut bisa membawa Anda ke titik kehidupan Anda saat ini? Apakah Anda mengalami perasaan sedih dan frustrasi, ketidakadilan, atau putus asa selama 1 dekade terakhir hidup Anda? Saya tahu, saya memang mengalaminya. Jika benar, Anda memutuskan untuk melakukan apa dengan perasaan tersebut? Apakah Anda mendorong diri Anda hingga di luar batas kemampuan Anda, atau Anda hanya menyerah? Bagaimana semua keputusan ini membentuk jalan hidup Anda saat ini? Manusia bukanlah pencipta keadaan, keadaanlah pencipta manusia. Benjamin Disraeli. Di atas itu semua, saya percaya bahwa keputusan kitalah, bukannya kondisi hidup kita yang menentukan takdir kita. Anda dan saya tahu bahwa ada banyak orang-orang yang lahir
dengan beberapa keberuntungan. Mereka memiliki keuntungan genetik, keuntungan lingkungan, keuntungan keluarga, atau keuntungan hubungan. Namun, Anda dan saya juga tahu kalau kita sering bertemu, membaca, dan mendengar tentang orang-orang dengan segala daya upaya berhasil melampaui batasan kondisi mereka dengan mengambil keputusan baru mengenai apa yang harus mereka lakukan terhadap hidup mereka. Mereka telah menjadi contoh kekuatan tak terbatas dari semangat manusia. Jika kita memutuskan, maka Anda dan saya dapat membuat hidup kita menjadi salah satu contoh yang membangkitkan semangat seperti ini. Caranya hanya dengan mengambil keputusan hari ini tentang bagaimana kita akan menjalani hidup pada tahun 90-an dan seterusnya. Jika Anda tidak mengambil keputusan tentang bagaimana Anda akan menjalani hidup, maka Anda telah mengambil keputusan, bukan? Anda mengambil keputusan untuk diatur oleh lingkungan, bukannya membentuk takdir Anda sendiri. Seluruh hidup saya berubah hanya dalam waktu 1 hari. Pada hari saya menentukan bukan hanya apa yang ingin saya miliki dalam hidup saya atau saya ingin menjadi apa, tetapi ketika saya memutuskan apa yang ingin saya miliki dan saya ingin menjadi siapa dalam hidup saya. Itu adalah perbedaan sederhana tapi sangat penting. Renungkanlah sejenak. Apakah ada perbedaan antara tertarik pada sesuatu dan bertekad melakukan sesuatu? Pasti ada. Seringkali orang-orang mengatakan sesuatu seperti, "Astaga, saya benar-benar ingin mendapatkan lebih banyak uang," atau "Saya ingin lebih dekat dengan anak-anak saya," atau "Anda tahu, saya benar-benar ingin membuat sebuah perbedaan di dunia." Namun pernyataan semacam itu sama sekali bukan sebuah tekad. Itu hanya menyatakan pilihan dengan mengatakan, "Saya tertarik mewujudkan ini kalau saya tidak harus melakukan apapun." Itu bukan kekuatan. Itu adalah doa lemah yang disampaikan tanpa keyakinan untuk mewujudkannya. Anda tidak hanya harus memutuskan Anda bertekad mendapatkan hasil seperti apa, tetapi juga Anda bertekad menjadi orang seperti apa. Seperti yang kita bahas di bab 1, Anda harus menetapkan standar perilaku yang Anda anggap sebagai perilaku yang dapat Anda terima dan memutuskan apa yang harus Anda harapkan dari mereka yang Anda sayangi. Jika Anda tidak menetapkan standar dasar untuk apa yang akan Anda terima dalam hidup Anda, maka Anda akan mudah tergelincir dalam perilaku dan kualitas hidup yang sangat jauh dari yang layak Anda dapatkan. Anda harus menetapkan dan menjalankan semua standar tersebut apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Bahkan jika semuanya berantakan, bahkan jika hujan mengguyur pawai Anda, bahkan jika bursa saham hancur, bahkan jika kekasih Anda meninggalkan Anda, bahkan jika tak seorang pun memberikan dukungan yang Anda butuhkan, Anda masih harus terus berkomitmen pada keputusan Anda bahwa Anda akan menjalani hidup Anda dengan standar paling tinggi. Sayangnya, kebanyakan orang tidak pernah melakukan ini karena mereka terlalu sibuk mencari-cari alasan. Alasan mereka belum meraih cita-cita mereka atau tidak menjalani kehidupan seperti yang mereka inginkan adalah karena cara orang tua mereka memperlakukan mereka atau karena kurangnya kesempatan yang mereka miliki ketika remaja atau karena pendidikan yang mereka lewatkan atau karena mereka terlalu tua atau karena mereka terlalu muda. Semua alasan ini hanyalah SK, sistem keyakinan, dan semua alasan tersebut tidak hanya membatasi tetapi juga menghancurkan.
Menggunakan kekuatan dari keputusan memberi Anda kemampuan untuk mengabaikan alasan apapun untuk mengubah satu atau sebagian bagian hidup Anda dengan cepat. Kekuatan dari keputusan dapat mengubah hubungan Anda, lingkungan kerja Anda, tingkat kesehatan tubuh Anda, gaji Anda, dan keadaan perasaan Anda. Kekuatan dari keputusan dapat menentukan apakah Anda bahagia atau sedih, apakah Anda frustrasi atau gembira, diperbudak oleh keadaan atau menunjukkan kebebasan Anda. Kekuatan dari keputusan adalah sumber perubahan dalam diri seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dunia kita. Apa yang mengubah segalanya di Eropa Timur dalam beberapa tahun terakhir? Orang-orang di sana, orang-orang seperti Anda dan saya, telah mengambil keputusan baru tentang apa yang akan mereka dukung, apa yang dapat mereka terima atau tidak, dan apa yang tidak dapat lagi mereka toleransi. Tentu saja keputusan Gorbachev membantu membuka jalannya, tetapi tekad dan komitmen Lech Walesa terhadap standar yang lebih tinggi telah membuka jalan bagi perusahaan perekonomian dan politik secara besar-besaran. Saya sering bertanya kepada mereka yang mengeluhkan pekerjaan mereka, "Mengapa Anda bekerja hari ini?" Jawaban mereka biasanya, "Karena itu harus." Anda dan saya harus ingat satu hal, yaitu bahwa sebenarnya Anda tidak harus melakukan apapun di Amerika. Anda jelas tidak harus bekerja, tidak di sini, dan Anda jelas tidak harus bekerja di tempat tertentu atau pada hari tertentu, tidak di Amerika. Anda tidak harus melakukan apa yang telah Anda lakukan selama 10 tahun terakhir. Anda dapat memutuskan untuk melakukan yang lain, sesuatu yang baru hari ini. Sekarang Anda dapat mengambil keputusan untuk kembali bersekolah, menguasai tarian atau menyanyi, mengendalikan keuangan Anda, belajar menerbangkan helikopter, mengubah tubuh Anda menjadi sebuah ilham, mulai bermeditasi, masuk kelas dansa, mengikuti kamp luar angkasa NASA, belajar bahasa Prancis, lebih sering membacakan buku untuk anak Anda, menghabiskan lebih banyak waktu di kebun bunga, bahkan terbang ke Fiji dan tinggal di sebuah pulau. Kalau Anda benar-benar memutuskan, Anda dapat melakukan hampir segalanya. Jadi, jika Anda tidak suka dengan hubungan Anda saat ini, ambillah keputusan untuk mengubahnya sekarang. Jika Anda dengan pekerjaan Anda saat ini, gantilah. Jika Anda tidak suka dengan diri Anda saat ini, ubahlah. Jika Anda menginginkan tingkat kebugaran dan kesehatan yang lebih tinggi, Anda dapat mengubahnya sekarang. Anda dapat mengubahnya sekarang. Dalam waktu sekejap, Anda dapat menggunakan kekuatan yang sama yang telah membentuk sejarah. Saya menulis buku ini untuk menantang Anda membangkitkan kekuatan dahsyat dari keputusan dan untuk mendapatkan kembali hak Anda sejak lahir berupa kekuatan tak terbatas, kebugaran yang terpancar, dan hasrat menyenangkan yang menjadi milik Anda. Anda harus tahu bahwa Anda dapat mengambil keputusan baru sekarang yang akan segera mengubah hidup Anda. Sebuah keputusan untuk mengubah kebiasaan Anda atau keahlian yang akan Anda kuasai, atau bagaimana Anda akan memperlakukan orang lain atau menelpon seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak pernah berbicara dengan Anda. Mungkin ada seseorang yang harus Anda hubungi untuk menaikkan karir Anda. Mungkin Anda dapat mengambil keputusan sekarang untuk menikmati dan memperkuat perasaan paling positif yang layak Anda rasakan setiap hari.
Apakah mungkin Anda memilih lebih bahagia, lebih gembira, lebih percaya diri, atau memiliki kedamaian pikiran? Bahkan sebelum Anda membalik halaman ini, Anda dapat menggunakan kekuatan yang telah ada dalam diri Anda. Ambillah keputusan sekarang yang dapat mengantar Anda ke arah kemajuan dan kebahagiaan yang baru, positif, dan kuat. Sebuah kutipan. Tidak ada yang dapat menentang kemauan manusia yang berani mempertaruhkan bahkan keberadaannya demi tujuan yang telah ditetapkannya. Benjamin Disraeli. Hidup Anda berubah pada saat Anda mengambil keputusan yang baru, selaras dan berkomitmen. Siapa yang mengira tekad dan keyakinan kuat seorang pria pendiam dan sederhana yang bekerja sebagai pengacara dan menganut prinsip pasifisme akan memiliki kekuatan untuk menumbangkan sebuah negara yang sangat besar. Namun keputusan gigih Mahatma Gandhi untuk mengusir pemerintahan Inggris dari India adalah pemicu yang menyebabkan terjadinya serangkaian kejadian yang akan selamanya mengubah keseimbangan kekuatan di dunia. Orang-orang tidak mengerti bagaimana dia bisa meraih cita-citanya, tetapi dia tidak memberi dirinya pilihan lain selain bertindak sesuai dengan kata hatinya. Dia tidak mau menerima kemungkinan lain. Keputusan adalah sumber kekuatan. John F. Kennedy ketika dia menghadapi Nikita Khrushchev selama krisis rudal Kuba yang menegangkan dan mencegah Perang Dunia III. Keputusan adalah sumber kekuatan Martin Luther King Jr. ketika dia menyuarakan dengan lantang rasa frustrasi dan keinginan orang-orang yang tidak lagi diabaikan dan memaksa dunia untuk memerhatikannya. Keputusan adalah sumber meroketnya Donald Trump ke puncak dunia keuangan dan juga sumber kehancurannya. Keputusan adalah kekuatan yang membuat Pete Rose dapat memaksimalkan kemampuan tubuhnya sehingga masuk Hall of Fame dan pada akhirnya menghancurkan impian hidupnya. Keputusan bertindak adalah sumber masalah maupun kesenangan dan peluang yang luar biasa. Ini adalah kekuatan yang memicu proses mengubah sesuatu yang kasat mata menjadi nyata. Keputusan sejati adalah katalis untuk mengubah mimpi kita menjadi kenyataan. Hal yang paling menarik dari kekuatan ini adalah kenyataan bahwa Anda telah memilikinya. Kekuatan dari keputusan yang maha dahsyat bukanlah sesuatu yang hanya disediakan untuk sebagian kecil orang yang memiliki hak istimewa atau uang atau latar belakang keluarga. Kekuatan ini dimiliki oleh pekerja biasa hingga raja. Kekuatan ini Anda miliki sekarang ketika Anda memegang buku ini. Dalam waktu singkat, Anda dapat mengubah kekuatan besar yang menunggu dalam diri Anda. Seandainya Anda mengumpulkan keberanian untuk mengubahnya. Apakah hari ini akan menjadi hari Anda akhirnya memutuskan bahwa diri Anda jauh lebih baik dari yang selama ini Anda tunjukkan? Apakah hari ini akan menjadi hari Anda memutuskan sekali untuk selamanya untuk menjalani hidup Anda sesuai dengan kualitas semangat Anda? Maka mulailah berkata, inilah saya, inilah hidup saya, dan inilah yang akan saya lakukan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya meraih takdir saya. Saya tidak akan disangkal. Perhatikan baik-baik orang yang sangat bangga. Seorang wanita bernama Rosa Parks yang pada suatu hari di tahun 1955 menaiki sebuah bus di Montgomery, Alabama dan menolak untuk memberikan kursinya kepada orang kulit putih. Padahal menurut hukum dia harus melakukannya.
Tindakan kecilnya yang tidak mematuhi peraturan memicu serangkaian kontroversi dan menjadi panutan yang diikuti oleh generasi-generasi berikutnya. Itu adalah awal dari gerakan hak-hak sipil, pendapat umum yang membangkitkan kesadaran yang masih kita hadapi hingga saat ini. Ketika kita menetapkan kembali makna persamaan hak, kesempatan, dan keadilan bagi semua rakyat Amerika tanpa memerhatikan ras, agama, atau jenis kelamin. Apakah Rosa Parks memikirkan tentang masa depan ketika dia menolak untuk memberikan kursinya di bus itu? Apakah dia memiliki rencana mulia tentang bagaimana dia dapat mengubah tatanan masyarakat? Mungkin, namun kemungkinan besar keputusannya untuk berpegang teguh pada standar yang lebih tinggilah yang mendorongnya untuk bertindak. Keputusan seorang wanita yang benar-benar memiliki pengaruh yang sangat luas. Jika Anda sedang berpikir, saya ingin mengambil keputusan seperti itu, tetapi saya pernah mengalami kejadian buruk yang sebenarnya. Saya akan memberi Anda contoh Ed Roberts. Dia adalah seorang pria biasa, berkursi roda, yang menjadi luar biasa berkat keputusannya untuk bertindak melampaui keterbatasan fisiknya. Ed mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah sejak dia berusia 14 tahun. Dia menggunakan alat bantu pernapasan yang dikuasainya dengan segala daya upaya agar dapat menjalani kehidupan yang normal setiap hari. Dan setiap malam dia menggunakan alat paru-paru besi. Berjuang melawan penyakit polio dan beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Dia bisa saja memutuskan untuk memusatkan perhatian pada sakitnya sendiri, tapi dia malah memilih untuk membuat perbedaan demi hidup orang lain. Apa yang berhasil dilakukannya selama 15 tahun terakhir? Keputusan untuk melawan dunia yang sering merendahkan dirinya telah banyak sekali meningkatkan kualitas hidup penyandang cacat. Menghadapi banyak sekali mitos tentang kemampuan orang yang memiliki keterbatasan fisik, Ed mendidik masyarakat dan memprakarsai segalanya, mulai dari jalan melandai untuk kursi roda dan tempat parkir khusus hingga pegangan. Dia menjadi orang lumpuh pertama yang lulus dari University of California, Berkeley, dan akhirnya dia menjabat sebagai Direktur Departemen Rehabilitasi Negara Bagian California. Sekali lagi, menjadi penyandang cacat pertama yang menduduki jabatan ini. Ed Roberts adalah bukti kuat bahwa yang terpenting adalah bukan di mana Anda memulainya, tetapi keputusan yang Anda ambil tentang di mana Anda bertekad untuk berakhir. Semua tindakannya dilandaskan pada satu keputusan yang teguh dan berkomitmen. Apa yang bisa Anda lakukan dengan hidup Anda jika Anda benar-benar memutuskan? Banyak orang yang mengatakan, "Ya, saya ingin mengambil keputusan seperti itu, tetapi saya tidak yakin bagaimana caranya saya bisa mengubah hidup saya." Mereka lumpuh oleh rasa takut, sehingga mereka tidak tahu dengan pasti bagaimana cara mengubah mimpi mereka menjadi kenyataan. Dan akibatnya, mereka tidak pernah mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka menjadi karya agung yang pantas mereka dapatkan. Saya berada di sini untuk mengatakan kepada Anda bahwa mengetahui bagaimana caranya Anda akan menciptakan sebuah hasil pada awalnya tidaklah penting. Yang terpenting adalah memutuskan Anda akan menemukan caranya, apapun itu. Dalam buku Unlimited Power, saya menjelaskan apa yang saya sebut dengan rumus keberhasilan utama, yang merupakan proses dasar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. 1. Putuskanlah apa yang Anda inginkan. 2. Bertindaklah. 3. Perhatikanlah apa yang berhasil atau yang tidak. Dan 4.
Ubahlah pendekatan Anda sampai Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Putuskanlah untuk mendapatkan sebuah hasil yang menyebabkan timbulnya beberapa kejadian. Jika Anda hanya memutuskan apa yang Anda inginkan, doronglah diri Anda untuk bertindak. Belajarlah dari tindakan tersebut dan ubahlah pendekatan Anda. Maka Anda akan menciptakan saat yang tepat untuk mencapai hasilnya. Begitu Anda benar-benar bertekad untuk mewujudkan sesuatu, caranya akan muncul dengan sendirinya. Sebuah kutipan mengenai semua tindakan untuk memprakarsai dan menciptakan ada satu kebenaran dasar bahwa pada saat seseorang benar-benar berkomitmen, maka Tuhan juga bekerja. Johann Wolfgang von Goethe. Jika mengambil keputusan itu sangat sederhana dan bagus sekali, lalu mengapa tidak banyak orang yang mengikuti saran Nike dan lakukan saja? Menurut saya, salah satu alasan paling sederhana adalah karena sebagian besar dari kita tidak mengerti apa artinya mengambil sebuah keputusan sungguh-sungguh. Kita tidak menyadari kekuatan perubahan yang diciptakan oleh keputusan yang selaras dan berkomitmen. Sebagian masalahnya adalah karena sudah sangat lama, sebagian besar dari kita menggunakan kata keputusan dengan sangat tidak tepat, sehingga kata tersebut menggambarkan sesuatu yang seperti daftar permohonan. Bukannya mengambil keputusan, kita malah terus menyampaikan berbagai pilihan. Mengambil keputusan sejati tidak seperti mengatakan, "Saya ingin berhenti merokok," yang menghilangkan kemungkinan lainnya. Sebenarnya, kata keputusan decision berasal dari bahasa Latin "de" yang berarti dari dan "caeder" yang berarti menghilangkan. Mengambil keputusan berarti bertekad untuk mencapai sebuah hasil dan kemudian menjauhkan diri Anda dari kemungkinan lainnya. Ketika Anda benar-benar memutuskan tidak akan pernah merokok lagi, itu sudah cukup. Semuanya sudah berakhir. Anda bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan untuk merokok. Jika Anda adalah salah satu orang yang pernah menggunakan kekuatan dari keputusan dengan cara ini, Anda tahu dengan pasti apa yang sedang saya bicarakan. Pecandu alkohol tahu bahwa setelah bertahun-tahun terbebas dari alkohol, jika dia membodohi dirinya sendiri dengan berpikir dia bisa minum 1 gelas, dia harus memulainya dari awal lagi. Setelah mengambil keputusan bulat, bahkan keputusan yang sulit, sebagian besar dari kita merasa sangat lega. Kita akhirnya berhasil melompati pagar, dan kita semua tahu betapa menyenangkannya memiliki tujuan mutlak yang jelas. Kejelasan semacam ini memberi Anda kekuatan. Dengan kejelasan tersebut, Anda bisa mendapatkan hasil yang benar-benar Anda inginkan untuk hidup Anda. Masalah bagi sebagian besar dari kita adalah kita sudah lama sekali tidak mengambil keputusan, sehingga kita lupa bagaimana rasanya. Kita memiliki otot mengambil keputusan yang lemah. Sebagian orang bahkan kesulitan untuk memutuskan apa yang akan mereka makan saat makan malam. Jadi, bagaimana cara kita memperkuat otot-otot ini? Latihlah otot-otot tersebut. Cara untuk mengambil keputusan yang lebih baik adalah dengan sebanyak mungkin mengambil keputusan. Kemudian pastikan Anda belajar dari setiap keputusan tersebut, termasuk keputusan yang tampaknya tidak memberikan hasil jangka pendek. Karena keputusan tersebut akan memberikan perbedaan yang berharga untuk melakukan penilaian dan keputusan dengan lebih baik di masa depan. Sadarilah bahwa pengambilan keputusan, seperti keahlian apapun yang
ingin Anda tingkatkan menjadi semakin baik jika Anda lebih sering melakukannya. Semakin sering Anda mengambil keputusan, Anda akan semakin menyadari bahwa tantangan di masa depan dan Anda akan menganggapnya sebagai sebuah kesempatan untuk membuat perbedaan baru dan membawa hidup Anda ke tingkat selanjutnya. Saya tidak bisa melebih-lebihkan kekuatan dan nilai dari mendapatkan satu perbedaan, satu informasi yang bisa digunakan untuk mengubah jalan hidup Anda. Informasi merupakan kekuatan untuk ditindaklanjuti, dan salah satu kriteria saya untuk sebuah keputusan bulat adalah jika tindakan dilakukan berdasarkan keputusan tersebut. Menariknya, Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan mendapatkannya. Alasan saya membaca lebih dari 700 buku, mendengarkan banyak kaset, dan menghadiri banyak sekali seminar adalah karena saya memahami kekuatan dari satu perbedaan. Perbedaan itu mungkin ada di halaman berikutnya atau di bab selanjutnya dalam buku ini. Perbedaan itu bahkan mungkin sesuatu yang sudah Anda ketahui. Namun, karena beberapa alasan, kali ini perbedaan itu akhirnya muncul dan Anda mulai menggunakannya. Ingatlah bahwa pengulangan adalah kunci dari semua keahlian. Perbedaan mendorong kita untuk mengambil keputusan yang lebih baik, dan oleh karena itu menciptakan hasil yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Tidak memiliki perbedaan tertentu dapat menyebabkan Anda sangat menderita. Misalnya, banyak dari orang paling terkenal dalam budaya kita yang telah meraih mimpi mereka, tetapi masih belum menemukan cara untuk menikmatinya. Mereka sering beralih ke obat-obatan karena mereka tidak merasa puas. Ini karena mereka tidak mengetahui perbedaan antara mencapai cita-cita seseorang dan menerapkan nilai-nilai seseorang, sesuatu yang akan Anda coba untuk kuasai di halaman-halaman berikutnya. Perbedaan lain yang tidak dimiliki oleh banyak orang menyebabkan hubungan mereka terasa menyakitkan setiap hari. Ini adalah perbedaan aturan, unsur penting lain yang akan kita bahas dalam perjalanan untuk menemukan diri kita sendiri. Terkadang, tidak memiliki perbedaan tertentu bisa membuat Anda kehilangan segalanya. Mereka yang berlari dengan giat, tetapi terus mengonsumsi makanan berlemak akan menyebabkan pembuluh darahnya tersumbat dan menyebabkan serangan jantung. Di sebagian besar hidup saya telah mengejar apa yang oleh ahli bisnis terkenal Dr. W. Edwards Deming disebut dengan wawasan mendalam. Bagi saya, wawasan mendalam adalah perbedaan, strategi, keyakinan, keahlian, atau alat sederhana yang begitu kita pahami, kita dapat menerapkannya untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan cepat. Buku ini dan hidup saya telah bertekad untuk mengejar wawasan mendalam yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kehidupan pribadi dan profesional kita. Saya terus mencari cara untuk menyampaikan wawasan ini kepada orang-orang dengan cara yang benar-benar mendorong mereka untuk memperbaiki takdir mental, perasaan, tubuh, dan keuangan mereka. Pada saat Anda mengambil keputusanlah, takdir akan dibentuk. Anthony Robbins. 3 keputusan yang Anda ambil dalam hidup akan mengendalikan takdir Anda. Ketiga keputusan ini menentukan apa yang akan Anda perhatikan, bagaimana perasaan Anda, apa yang akan Anda lakukan, dan akhirnya apa yang akan Anda sumbangkan dan akan menjadi
orang seperti apa. Jika Anda tidak mengendalikan ketiga keputusan ini, Anda tidak mengendalikan hidup Anda. Ketika Anda mengendalikan ketiga keputusan ini, Anda mulai mengukir pengalaman Anda. Tiga keputusan yang mengendalikan takdir Anda adalah: satu, keputusan Anda tentang apa yang harus diperhatikan. Dua, keputusan Anda tentang apa yang berarti bagi Anda. Tiga, keputusan Anda tentang apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Anda lihat bukan apa yang sedang terjadi pada diri Anda sekarang, atau apa yang pernah terjadi di masa lalu Anda yang menentukan Anda akan menjadi seperti apa, melainkan keputusan Anda tentang apa yang harus diperhatikan, apa yang berarti bagi Anda, dan apa yang akan Anda lakukan akan menentukan takdir akhir Anda. Ketahuilah bahwa jika ada orang yang mendapatkan keberhasilan lebih besar dari Anda dalam bidang apapun, itu karena mereka mengambil ketiga keputusan ini dengan cara yang berbeda dengan Anda dalam beberapa hal atau situasi. Jelas Ed Roberts memilih untuk memusatkan perhatian pada sesuatu yang berbeda dengan yang akan dilakukan oleh sebagian besar orang di posisinya. Dia memusatkan perhatian pada bagaimana dia bisa membuat sebuah perbedaan. Keterbatasan fisiknya menjadi tantangan baginya. Dia jelas memutuskan untuk melakukan apapun yang dapat membuat kualitas hidup orang lain di posisinya lebih nyaman. Dia jelas mendedikasikan dirinya sendiri untuk membentuk lingkungan dengan cara yang akan memperbaiki kualitas hidup semua orang yang memiliki keterbatasan fisik. Saya tahu tidak ada fakta yang lebih menarik dibandingkan kemampuan manusia untuk memperbaiki hidupnya dengan berusaha secara sadar. Henry David Thoreau. Banyak sekali dari kita yang tidak mengambil sebagian besar keputusan secara sadar, khususnya ketiga keputusan yang sangat penting ini, sehingga kita harus membayar mahal. Sebenarnya sebagian besar orang menderita apa yang saya sebut dengan sindrom Niagara. Saya percaya hidup ini seperti sungai, dan sebagian besar orang melompat ke sungai kehidupan tanpa pernah benar-benar memutuskan kemana mereka akan pergi. Jadi, dalam waktu singkat, mereka terjebak dalam arus seperti arus kejadian, arus ketakutan, arus tantangan. Ketika mereka tiba di anak sungai, mereka tanpa sadar memutuskan ingin pergi kemana atau arah mana yang benar bagi mereka. Mereka hanya mengikuti arus. Mereka menjadi bagian dari banyak sekali orang yang diatur oleh lingkungan, bukannya oleh nilai-nilai mereka sendiri. Akibatnya, mereka merasa tidak memiliki kendali. Mereka tetap dalam keadaan tidak sadar ini sampai pada suatu hari bunyi air yang bergemuruh membangunkan mereka, dan mereka mendapati diri mereka berada 5 kaki dari air terjun Niagara di sebuah perahu tanpa dayung. Pada saat itu, mereka berkata, "Oh astaga!" Namun semuanya sudah terlambat. Mereka akan jatuh, terkadang perasaan mereka yang jatuh, terkadang tubuh mereka yang jatuh, terkadang keuangan mereka yang jatuh. Tantangan apapun yang Anda hadapi dalam hidup Anda saat ini kemungkinan dapat dihindari jika Anda mengambil keputusan yang lebih baik. Bagaimana kita bisa mengubah keadaan jika kita terjebak di sungai yang bergemuruh? Mengambil keputusan untuk menggunakan kedua dayung dan mulai mendayung seperti orang gila ke arah lain, atau memutuskan untuk terus maju.
Tentukanlah kemana Anda benar-benar ingin pergi, dan milikilah rencana atau peta sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang berkualitas di sepanjang jalan. Meskipun Anda mungkin tidak pernah memikirkannya, tetapi otak Anda telah membentuk sistem internal untuk mengambil keputusan. Sistem ini bekerja seperti kekuatan tak kasat mata yang mengarahkan semua pikiran, tindakan, dan perasaan Anda yang baik maupun yang buruk di setiap waktu. Sistem ini mengendalikan bagaimana Anda menilai semua yang ada dalam hidup Anda, dan sebagian besar didorong oleh alam bawah sadar Anda. Yang menakutkan adalah sebagian besar orang tidak pernah menyalakan sistem ini secara sadar. Sebaliknya, sistem ini dipasang selama bertahun-tahun oleh berbagai sumber berbeda seperti orang tua, teman, guru, televisi, iklan, dan budaya secara garis besar. Sistem ini terdiri dari 5 komponen, yaitu 1. Keyakinan inti dan aturan bawah sadar Anda. 2. Nilai-nilai hidup Anda. 3. Pilihan Anda. 4. Pertanyaan yang sering Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Dan 5. Perasaan yang Anda alami setiap saat. Hubungan kerjasama dari kelima unsur ini menghasilkan kekuatan yang bertanggung jawab untuk mendorong atau menghentikan Anda dari bertindak, menyebabkan Anda mengharapkan atau mencemaskan masa depan, membuat Anda merasa dicintai atau ditolak, dan menentukan tingkat keberhasilan dan kebahagiaan Anda. Kekuatan ini menentukan mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, dan mengapa Anda tidak melakukan beberapa hal yang Anda tahu harus Anda lakukan. Dengan mengubah satu dari kelima unsur ini, baik keyakinan inti atau aturan, nilai, pilihan, pertanyaan, atau perasaan, Anda dapat dengan cepat menciptakan perubahan besar dan terukur dalam hidup Anda. Yang paling penting, Anda akan berjuang melawan penyebabnya, bukan pengaruhnya. Ingatlah, jika Anda makan berlebihan setiap hari, maka penyebab sebenarnya biasanya adalah masalah nilai atau masalah keyakinan, bukanlah masalah dengan makanan itu sendiri. Di sepanjang buku ini, selangkah demi selangkah, saya akan memandu Anda untuk mengetahui cara menyalakan sistem utama pengambilan keputusan Anda, dan Anda akan melakukan perubahan sederhana agar sesuai dengan keinginan Anda. Bukannya terus dikendalikan oleh kondisi-kondisi Anda di masa lalu. Anda akan memulai sebuah perjalanan mengagumkan untuk menemukan siapa diri Anda sebenarnya dan apa yang sebenarnya membuat Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Dengan perbedaan kekuatan ini, Anda akan dapat memahami sistem pengambilan keputusan yang saat ini digunakan oleh rekan bisnis pasangan dan orang tua dan orang terkasih Anda lainnya. Akhirnya Anda juga akan dapat memahami perilaku mengagumkan mereka. Kabar baiknya adalah kita dapat mengabaikan sistem ini dengan mengambil keputusan secara sadar kapan saja dalam hidup kita. Kita tidak harus membiarkan program masa lalu kita mengendalikan masa sekarang dan masa depan kita. Dengan buku ini, Anda dapat mengubah diri Anda dengan mengatur secara baik keyakinan dan nilai-nilai Anda dengan cara yang akan mendorong Anda ke arah yang dirancang untuk hidup Anda. Saya tidak berkecil hati karena setiap usaha yang gagal adalah satu langkah maju. Thomas Edison. Ada satu rintangan terakhir ketika benar-benar menggunakan kekuatan dari keputusan. Kita harus mengatasi rasa takut mengambil keputusan yang salah. Tidak diragukan lagi, Anda akan mengambil keputusan yang salah dalam hidup Anda.
Anda akan berantakan. Saya tahu kalau diri saya jelas tidak mengambil keputusan yang semuanya benar di sepanjang hidup saya. Jauh dari itu. Namun, saya tidak berharap dapat melakukannya. Saya juga tidak akan selalu mengambil keputusan yang benar di masa depan. Saya telah bertekad bahwa apapun keputusan yang saya ambil, saya akan luwes melihat akibatnya, belajar dari akibat tersebut, dan menggunakannya sebagai pelajaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Ingatlah bahwa keberhasilan sebenarnya adalah hasil dari keputusan yang baik. Keputusan yang baik adalah hasil dari pengalaman, dan pengalaman seringkali merupakan hasil dari keputusan yang buruk. Pengalaman yang tampaknya buruk atau menyakitkan terkadang merupakan pengalaman yang paling penting. Ketika orang-orang berhasil, mereka cenderung berpesta. Ketika mereka gagal, mereka cenderung merenung, dan mereka mulai membuat perbedaan baru yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kita harus bertekad untuk terus belajar dari kesalahan kita, bukannya menyalahkan diri kita sendiri, atau kita ditakdirkan untuk membuat kesalahan yang sama lagi di masa depan. Sama pentingnya dengan pengalaman pribadi. Bayangkan betapa berharganya memiliki seorang panutan, seseorang yang mengarungi sungai di depan Anda dan memiliki peta yang bagus untuk Anda ikuti. Anda dapat memiliki panutan untuk keuangan Anda, panutan untuk hubungan Anda, panutan untuk kesehatan Anda, panutan untuk pekerjaan Anda, atau panutan untuk semua aspek hidup yang sedang Anda pelajari. Mereka bisa menyelamatkan Anda dari penderitaan selama bertahun-tahun dan mencegah Anda dari kegagalan. Ada kalanya Anda berada di sungai sendirian, dan Anda harus mengambil keputusan penting sendiri. Kabar baiknya adalah, jika Anda bersedia belajar dari pengalaman Anda, maka masa-masa yang mungkin Anda anggap sulit menjadi menyenangkan karena memikirkan informasi yang berharga, perbedaan penting yang akan Anda gunakan untuk mengambil keputusan lebih baik di masa depan. Sebenarnya, orang sangat berhasil yang Anda temui akan mengatakan kepada Anda, jika mereka jujur kepada Anda, bahwa alasan mereka lebih berhasil adalah karena mereka mengambil keputusan yang salah jauh lebih banyak dari Anda. Mereka yang menghadiri seminar saya sering bertanya kepada saya, menurut Anda, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk benar-benar menguasai keahlian ini? Dan dengan cepat saya menjawab, Anda ingin berapa lama? Jika Anda bertindak 10 kali dalam sehari dan memiliki pengalaman pembelajaran yang sebanding, sementara orang lain bertindak menggunakan keahlian baru ini 1 kali dalam sebulan, maka Anda akan memiliki 10 bulan pengalaman dalam 1 hari. Sehingga Anda akan segera menguasai keahlian tersebut dan ironisnya mungkin akan dianggap berbakat dan beruntung. Saya menjadi pembicara hebat karena saya mewajibkan diri saya untuk berbicara 3 kali dalam sehari kepada siapapun yang mau mendengarkan, bukannya 1 kali dalam seminggu. Apabila orang lain dalam organisasi memiliki jadwal ceramah 48 kali dalam setahun, saya memiliki jadwal berceramah dengan jumlah yang sama dalam 2 minggu. Dalam waktu 1 bulan, saya telah memiliki 2 tahun pengalaman, dan dalam 1 tahun, saya telah maju 1 dekade. Rekan-rekan saya mengatakan tentang betapa beruntungnya diri saya karena lahir dengan bakat alami seperti itu. Saya mencoba untuk mengatakan kepada mereka apa yang saat ini saya katakan kepada Anda, bahwa menguasai sesuatu itu membutuhkan waktu selama yang Anda inginkan. Lagi pula, apakah semua pidato saya hebat?
Sama sekali tidak. Namun saya memastikan saya belajar dari setiap pengalaman dan entah bagaimana caranya saya semakin baik sehingga tak lama kemudian saya dapat memasuki ruangan berukuran apapun dan dapat merangkul orang-orang dari semua bidang. Sesiap apapun Anda, saya bisa menjamin satu hal. Jika Anda mengarungi sungai kehidupan, maka kemungkinan Anda akan menabrak beberapa batu. Itu bukan berpikir negatif, tetapi berpikir cermat. Kuncinya adalah ketika Anda gagal, bukannya menyalahkan diri sendiri karena menjadi orang yang gagal. Ingatlah bahwa tidak ada kegagalan dalam hidup ini. Yang ada hanyalah hasil. Jika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan, belajarlah dari pengalaman ini sehingga Anda memiliki sumber acuan tentang bagaimana caranya mengambil keputusan dengan lebih baik di masa depan. Kita akan menemukan jalan atau menciptakan jalan. Hannibal. Salah satu keputusan paling penting yang dapat Anda ambil untuk memastikan kebahagiaan jangka panjang Anda adalah dengan memutuskan untuk memanfaatkan apapun yang diberikan oleh kehidupan pada saat ini. Yang benar adalah tidak ada yang tidak dapat Anda capai jika satu, Anda jelas-jelas memutuskan apa yang benar-benar ingin Anda capai. 2. Anda bersedia mengambil tindakan besar. 3. Anda tahu apa yang berhasil atau tidak. Dan 4. Anda terus mengubah pendekatan Anda sampai Anda mencapai apa yang Anda inginkan dengan memanfaatkan apapun yang diberikan oleh kehidupan. Siapapun yang meraih keberhasilan sangat besar telah menerapkan keempat langkah tersebut dan mengikuti rumus keberhasilan besar. Salah satu kisah keberhasilan besar kesukaan saya adalah Mr. Soichiro Honda, pendiri perusahaan yang menggunakan namanya. Seperti semua perusahaan sebesar apapun, Honda Corporation memulainya dengan sebuah keputusan dan sebuah keinginan besar untuk mencapai sebuah hasil. Pada 1938, ketika masih sekolah, Mr. Honda mengambil semua yang dimilikinya dan menggunakan untuk mendirikan sebuah bengkel kecil tempat dia mulai mengembangkan konsep cincin piston miliknya. Dia ingin menjual karyanya ke Toyota Corporation, sehingga dia bekerja siang dan malam. Lengannya berlepotan minyak pelumas, tidur di bengkel, selalu percaya bahwa dia bisa menghasilkan sesuatu. Dia bahkan menggadaikan perhiasan istrinya untuk mempertahankan usahanya. Namun, ketika akhirnya dia menyelesaikan cincin piston tersebut dan menunjukkannya ke Toyota, dia diberitahu kalau cincin piston tersebut tidak memenuhi standar Toyota. Dia kembali bersekolah selama 2 tahun. Di sana dia mendengar tawa terbahak-bahak para guru dan temannya ketika mereka membicarakan tentang betapa aneh rancangannya. Namun bukannya memusatkan perhatian pada pengalaman yang menyakitkan hati tersebut. Dia memutuskan untuk terus memusatkan perhatian pada cita-citanya. Akhirnya setelah 2 tahun, Toyota memberi Mr. Honda kontrak yang diimpikannya. Hasrat dan keyakinannya terbayar karena dia tahu apa yang diinginkannya. Kemudian bertindak, tahu apa yang berhasil, dan terus mengubah pendekatannya sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian muncul masalah baru. Pemerintah Jepang sedang bersiap-siap untuk perang, dan mereka menolak untuk memberikan beton yang diperlukan untuk membangun pabriknya. Apakah dia berhenti sampai di sana? Tidak. Apakah dia memusatkan perhatiannya pada betapa tidak adilnya kejadian ini? Apa ini berarti impiannya telah sirna? Sama sekali tidak.
Sekali lagi, dia memutuskan untuk memanfaatkan pengalaman tersebut dan mencari strategi lain. Dia dan timnya menemukan proses untuk membuat beton mereka sendiri dan kemudian membangun pabrik mereka. Selama perang, pabrik itu dibom 2 kali sehingga menghancurkan sebagian besar peralatan produksi. Tanggapan Honda, dengan cepat, dia mengumpulkan timnya dan mereka mengambil kaleng bensin tambahan yang telah dibuang oleh pesawat tempur Amerika Serikat. Dia menyebutnya hadiah dari Presiden Truman karena mereka menyediakan bahan baku yang dibutuhkannya untuk proses produksi, bahan baku yang tidak tersedia di Jepang pada saat itu. Akhirnya, setelah bertahan melalui semua ini, gempa bumi meratakan pabriknya dengan tanah. Honda memutuskan untuk menjual produksi pistonnya kepada Toyota. Dia adalah pria yang mengambil keputusan bulat untuk berhasil. Dia memiliki hasrat yang besar dan keyakinan pada apa yang sedang dilakukannya. Dia memiliki strategi yang hebat. Dia mengambil tindakan besar. Dia terus mengubah pendekatannya, tetapi dia tetap tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya. Namun, dia memutuskan untuk tetap gigih. Setelah perang, kelangkaan bensin besar-besaran menimpa Jepang dan Mr. Honda bahkan tidak dapat mengendarai mobilnya untuk membeli makanan bagi keluarganya. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, dia mengikatkan sebuah mesin kecil ke sepedanya. Selanjutnya, para tetangganya bertanya apakah dia bisa membuat sepeda bermesin untuk mereka. Satu persatu, mereka ikut menggunakan sepeda bermesin sampai dia kehabisan mesin. Dia memutuskan untuk membangun pabrik yang akan memproduksi mesin untuk penemuan barunya, tetapi sayang, dia tidak memiliki modal. Seperti sebelumnya, dia memutuskan untuk mencari jalan apapun itu. Jalan keluarnya adalah dengan memohon bantuan kepada 18.000 pemilik toko sepeda di Jepang dengan menulis surat pribadi kepada mereka. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa ikut berperan dalam membangun kembali Jepang melalui gerakan yang dapat diberikan oleh penemuannya dan meyakinkan 5.000 di antara mereka untuk memberikan modal yang dia butuhkan. Namun, sepeda motornya hanya dijual kepada sebagian besar para penggemar berat sepeda karena sepeda motor itu terlalu besar dan memakan banyak tempat. Jadi dia melakukan penyesuaian terakhir dan membuat sepeda motor yang lebih ringan dan kecil. Dia menamakan The Super Cup dan berhasil dalam 1 malam, sehingga membuatnya mendapatkan penghargaan kaisar. Kemudian dia mulai mengekspor sepeda motornya ke generasi tua Eropa dan Amerika Serikat. Dilanjutkan pada tahun 70-an dengan mobil yang menjadi sangat terkenal. Saat ini, Honda Corporation mempekerjakan lebih dari 100.000 orang baik di Amerika Serikat maupun Jepang dan dianggap sebagai salah satu pabrik mobil terbesar di Jepang yang penjualannya mengalahkan semua pabrik mobil kecuali Toyota di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut berhasil karena satu pria memahami kekuatan dari sebuah keputusan yang benar-benar berkomitmen yang dilaksanakan terus-menerus apapun kondisinya. Next, bola kristal pecah. Berikut ini adalah penolakan sejati yang diterima oleh buku yang terkenal dan sangat berhasil. Animal Farm, karya George Orwell. Mustahil menjual kisah tentang binatang di Amerika Serikat. The Diary of Anne Frank, karya Anne Frank. Menurut saya, gadis itu tidak memiliki pemahaman atau perasaan istimewa yang akan membuat kita penasaran dengan buku tersebut. Lord of the Flies, karya William Golding. Menurut kami, Anda sangat tidak berhasil dalam mewujudkan ide yang diakui menjanjikan. Lady Chatterley's Lover, karya D.H. Lawrence. Demi kebaikan Anda sendiri, jangan menerbitkan buku ini. Last for Life, karya
Irving Stone, sebuah novel yang membosankan dan panjang tentang seorang seniman. Honda jelas mengetahui bahwa terkadang ketika Anda mengambil keputusan dan bertindak dalam jangka pendek mungkin kelihatannya tidak berhasil. Agar berhasil, Anda harus memiliki fokus jangka panjang. Sebagian besar tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi kita, seperti terus menikmati makanan yang berlebihan, minum minuman keras, atau merokok, merasa kewalahan dan menyerah dalam meraih mimpi kita, berasal dari fokus jangka pendek. Keberhasilan dan kegagalan bukanlah pengalaman satu malam. Semua keputusan kecil di sepanjang hiduplah yang menyebabkan orang gagal. Kegagalan untuk menindaklanjuti, kegagalan untuk bertindak, kegagalan untuk bertahan, kegagalan untuk mengelola mental dan perasaan kita, kegagalan untuk mengendalikan apa yang menjadi pusat perhatian kita. Sebaliknya, keberhasilan adalah hasil dari mengambil keputusan kecil seperti memutuskan untuk menetapkan standar yang lebih tinggi bagi diri Anda. Memutuskan untuk memberikan sumbangsih. Memutuskan untuk memberikan sumbangsih, memutuskan untuk mempercayai pikiran Anda pada saat membiarkan lingkungan mengendalikan Anda. Semua keputusan kecil ini menciptakan pengalaman hidup yang kita sebut dengan keberhasilan. Tidak ada satu orang atau organisasi pun yang berhasil dengan memusatkan perhatian pada jangka pendek. Dalam skala nasional, sebagian besar masalah yang ada saat ini kita alami adalah hasil dari tidak memikirkan akibat dari berbagai keputusan yang kita ambil, berbagai krisis yang kita alami, skandal simpan pinjam, masalah dalam neraca perdagangan kita, defisit anggaran, masalah pendidikan kita, masalah obat-obatan dan alkohol. Semuanya adalah hasil dari pemikiran jangka pendek. Ini adalah sindrom Niagara yang paling parah. Ketika Anda marah-marah di sepanjang sungai dan memusatkan perhatian pada batu berikutnya yang mungkin Anda tabrak, Anda tidak atau tidak bisa melihat jauh di depan Anda untuk menghindari air terjun. Sebagai sebuah masyarakat, kita sangat memusatkan perhatian pada kepuasan sesaat, sehingga saat keluar jangka pendek, kita sering menjadi masalah jangka panjang. Sebagai sebuah masyarakat, kita sangat memusatkan perhatian pada kepuasan sesaat, sehingga jalan keluar jangka pendek kita sering menjadi masalah jangka panjang. Anak-anak kita kesulitan untuk memusatkan perhatian untuk jangka waktu yang cukup lama di sekolah untuk berpikir, menghafalkan, dan belajar. Sebagian karena mereka telah ketagihan dengan kepuasan sesaat, dengan terus dicekoki oleh permainan video, iklan TV, dan MTV. Sebagai sebuah negara, kita memiliki jumlah anak kelebihan berat badan yang tertinggi dalam sejarah karena kita terus mengejar jalan keluar yang cepat, seperti makanan cepat saji, puding instan, dan kue coklat panggang. Dalam bisnis juga, fokus jangka pendek semacam ini bisa sangat berbahaya. Semua kontroversi yang melingkupi bencana Exxon Valdez bisa dihindari dengan mengambil satu keputusan kecil. Exxon seharusnya dapat melengkapi tangkinya dengan lapisan ganda, sebuah keputusan lebih aktif yang dapat mencegah tumpahan minyak ketika terjadi tabrakan. Namun perusahaan minyak tersebut memilih untuk tidak melakukannya, tetapi malah melihat ke dampak jangka pendek bukannya jangka panjang yang menjadi inti permasalahannya.
Setelah tabrakan dan tumpahan minyak yang diakibatkan, Exxon bertanggung jawab membayar sebesar 1,1 miliar dolar Amerika sebagai sebagian kompensasi untuk kerusakan ekonomi sangat besar yang disebabkannya. Belum lagi kerusakan lingkungan yang sangat besar di Alaska dan wilayah sekitarnya. Sebuah catatan kaki. Ketika buku ini sedang ditulis, Exxon masih berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan masalah hukum terkait yang mungkin menaikkan jumlah ini. Memutuskan untuk mendedikasikan dirinya diri Anda pada hasil jangka panjang, bukannya jalan keluar jangka pendek. Sama pentingnya dengan keputusan apapun yang Anda ambil dalam sepanjang hidup Anda. Jika Anda tidak melakukannya, maka tidak hanya akan menyebabkan masalah keuangan atau masyarakat yang sangat besar, tetapi terkadang bahkan masalah pribadi yang sangat besar. Seorang pria muda yang mungkin pernah Anda dengar keluar dari sekolah menengah atas karena dia memutuskan tidak akan menunggu lebih lama lagi untuk meraih mimpinya menjadi pemusik terkenal. Namun, mimpi ini tidak cukup cepat menjadi kenyataan. Sebenarnya, pada saat dia berusia 22 tahun, dia takut dia telah mengambil keputusan yang salah dan tak seorang pun akan menyukai musiknya. Dia memainkan piano di bar-bar dan tidak memiliki uang sepeser pun. Tidur di tempat cuci baju karena tidak memiliki rumah lagi. Satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan adalah hubungan cintanya. Kemudian kekasihnya memutuskan untuk meninggalkannya, dan ketika gadis itu benar-benar meninggalkannya, kejadian itu membuatnya sangat marah. Dia segera memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan wanita lain secantik kekasihnya itu. Baginya itu berarti hidup ini telah berakhir sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Untungnya, sebelum bunuh diri, dia memikirkan kembali pilihannya dan memutuskan untuk masuk ke rumah sakit jiwa. Menghabiskan waktu di tempat itu memberinya beberapa sumber acuan baru tentang apa yang dimaksud dengan masalah yang sesungguhnya itu. Kemudian dia teringat pernah berkata, "Oh, aku tidak akan pernah depresi seperti itu lagi." Sekarang dia berkata, "Itu adalah salah satu hal terbaik yang pernah kulakukan karena aku tidak pernah mengasihani diriku sendiri apapun yang terjadi. Masalah apapun yang muncul sejak saat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang pernah kulihat dialami oleh orang lain." Dengan memperbaharui komitmennya dan mengikuti mimpi jangka panjangnya, akhirnya dia mendapatkan semua yang diinginkannya. Namanya Billy Joel. Dapatkah Anda membayangkan kalau pria ini yang dicintai oleh jutaan penggemarnya dan menikah dengan supermodel Christy Brinkley pernah mencemaskan kualitas musiknya atau menemukan wanita secantik mantan kekasihnya? Hal penting yang harus diingat adalah apa yang terlihat mustahil dalam jangka pendek berubah menjadi contoh keberhasilan dan kebahagiaan luar biasa dalam jangka panjang. Billy Joel mampu melepaskan dirinya dari depresi dengan mengarahkan ketiga keputusan yang kita semua kendalikan dalam hidup kita, yaitu apa yang harus diperhatikan, apa artinya bagi kita, dan apa yang harus dilakukan meskipun ada banyak masalah yang mungkin tampaknya membatasi kita. Dia menaikkan standarnya, memperkuatnya dengan berbagai keyakinan baru, dan menerapkan strategi yang dia tahu harus dia terapkan. Satu keyakinan yang saya kembangkan agar saya dapat melewati masa yang sulit, yaitu penundaan Tuhan bukanlah penolakan Tuhan. Seringkali apa yang terjadi
Seringkali apa yang terlihat mustahil dalam jangka pendek menjadi sangat mungkin dalam jangka panjang jika Anda terus bertahan. Agar berhasil, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri untuk terus memikirkan jangka panjang. Metafora yang saya gunakan untuk mengingatkan diri saya sendiri mengenai hal ini adalah dengan membandingkan naik turunnya kehidupan dengan perubahan musim. Tidak ada musim yang berlangsung selamanya, karena semua kehidupan adalah sebuah siklus menanam, menuai, beristirahat, dan pembaharuan. Musim dingin ada batasnya yang berarti, meskipun Anda memiliki masalah saat ini, jangan pernah menyerah untuk menyambut musim semi. Bagi sebagian orang, musim dingin berarti malas-malasan. Bagi sebagian orang lainnya, berarti bermain kereta salju dan berseluncur menuruni bukit. Anda dapat selalu menunggu musim berakhir, tetapi mengapa tidak menjadikannya sebagai masa yang penuh kenangan? Memanfaatkan kekuatan keputusan. Untuk tinjauan kembali, saya akan memberi Anda 6 langkah cepat untuk membantu Anda memanfaatkan kekuatan keputusan, yaitu kekuatan yang membentuk pengalaman hidup Anda setiap saat. Ingatlah kekuatan sejati dari mengambil keputusan. 1. Ini adalah alat yang dapat Anda gunakan setiap saat untuk mengubah seluruh hidup Anda. Begitu Anda mengambil keputusan baru, Anda menetapkan alasan, pengaruh, arah, dan tujuan baru untuk hidup Anda. Secara harfiah, Anda mulai mengubah hidup Anda begitu Anda mengambil sebuah keputusan baru. Ingatlah bahwa ketika Anda mulai merasa kewalahan, atau ketika Anda merasa tidak memiliki pilihan, atau ketika sesuatu sedang terjadi kepada Anda dapat mengubah semuanya jika Anda bersedia berhenti dan memutuskan untuk melakukannya. Ingatlah bahwa keputusan sejati itu diukur oleh kenyataan bahwa Anda telah mengambil tindakan baru. Jika tidak ada tindakan, Anda belum benar-benar memutuskan. 2. Sadarilah bahwa langkah paling sulit dalam meraih segalanya adalah membuat komitmen sejati, sebuah keputusan sejati. Menjalankan komitmen Anda seringkali jauh lebih mudah dari keputusan itu sendiri. Jadi ambillah keputusan dengan cerdas, tetapi lakukanlah dengan cepat. Jangan terus memikirkan pertanyaan bagaimana atau jika Anda dapat melakukannya. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang paling berhasil mengambil keputusan dengan sangat cepat karena mereka memiliki nilai-nilai yang jelas dan tahu pasti apa yang benar-benar mereka inginkan untuk hidup mereka. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa mereka lambat jika harus mengubah keputusan mereka. Itu pun kalau pernah. Sebaliknya, mereka yang gagal biasanya mengambil keputusan dengan lambat dan berubah pikiran dengan cepat, selalu berubah-ubah. Ambillah keputusan. Sadarilah bahwa keputusan yang diambil adalah semacam tindakan. Jadi pengertian yang tepat untuk sebuah keputusan kemungkinan adalah informasi yang ditindaklanjuti. Anda mengetahui bahwa Anda benar-benar mengambil keputusan jika Anda dapat bertindak menggunakan keputusan tersebut. Keputusan tersebut menjadi alasan yang dilaksanakan. Seringkali berpengaruh dari pengambilan keputusan itu membantu menciptakan pencapaian dari sebuah cita-cita yang lebih besar. Aturan penting yang saya buat untuk diri saya sendiri adalah tidak pernah meninggalkan sebuah keputusan tanpa lebih dulu mengambil tindakan tertentu untuk mewujudkannya. 3. Sering-seringlah mengambil keputusan.
Semakin banyak mengambil keputusan, Anda akan semakin baik dalam mengambil keputusan. Otot menjadi lebih kuat jika digunakan, dan begitu juga dengan otot pengambilan keputusan Anda. Lepaskanlah kekuatan Anda sekarang dengan mengambil beberapa keputusan yang selama ini Anda tunda. Anda tidak akan mempercayai kekuatan dan kesenangan yang diciptakannya dalam hidup Anda. 4. Belajarlah dari keputusan Anda. Anda tidak dapat menghindarinya. Terkadang Anda melakukan kesalahan. Apapun yang Anda lakukan, ketika sesuatu yang tidak terelakkan terjadi, daripada menyalahkan diri Anda, lebih baik belajarlah sesuatu. Tanyalah kepada diri Anda sendiri, apa gunanya semua ini? Apa yang bisa kupelajari dari ini? Kegagalan ini mungkin berkah luar biasa yang terselubung jika Anda menggunakannya untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Daripada memusatkan perhatian pada kegagalan jangka pendek, pilihlah untuk belajar dari kesalahan yang dapat menghemat waktu, uang, atau kepedihan Anda, dan akan memberi kemampuan untuk berhasil di masa depan. 5. Tetaplah berkomitmen pada keputusan Anda, tetapi tetap luas dalam pendekatan Anda. Misalnya, begitu telah memutuskan Anda ingin menjadi orang seperti apa, jangan hanya berkutat pada cara untuk mencapainya. Hasil akhirlah yang Anda kejar. Seringkali, dalam memutuskan apa yang Anda inginkan untuk hidup Anda, orang-orang memilih cara terbaik yang mereka ketahui pada saat itu. Mereka membuat sebuah peta, tetapi kemudian tidak terbuka pada berbagai pilihan rute lainnya. Jangan terlalu kaku dalam pendekatan Anda. Jadilah orang yang luwes. 6. Nikmatilah proses pengambilan keputusan. Anda harus mengetahui bahwa kapanpun juga keputusan yang Anda ambil dapat mengubah jalan hidup Anda selamanya. Orang selanjutnya yang berada di belakang Anda dalam antrian atau duduk di samping Anda di sebuah pesawat, telepon berikutnya yang Anda lakukan atau terima, film berikutnya yang Anda tonton, atau buku yang Anda baca, atau halaman yang Anda balik dapat menjadi faktor yang menyebabkan pintu air terbuka dan datangnya semua yang selama ini Anda tunggu-tunggu. Jika Anda benar-benar menginginkan hidup Anda penuh gairah, Anda harus menjalaninya dengan penuh harap. Bertahun-tahun yang lalu, saya mengambil keputusan yang tampak kecil, dan keputusan tersebut memiliki kekuatan untuk membentuk hidup saya. Saya memutuskan untuk mengadakan sebuah seminar di Denver, Colorado. Keputusan tersebut membuat saya bertemu dengan seorang wanita bernama Becky. Nama terakhirnya sekarang Robbins, dan dia jelas salah satu anugerah terbesar dalam hidup saya. Dalam perjalanan yang sama, saya memutuskan untuk menulis buku pertama saya yang sekarang diterbitkan dalam 11 bahasa di seluruh dunia. Beberapa hari kemudian, saya memutuskan untuk mengadakan sebuah seminar di Texas, dan setelah bekerja selama 1 minggu untuk mengisi acara saya sendiri, penyelenggaraannya tidak membayar saya di acara tersebut. Dia melarikan diri keluar kota. Orang yang jelas harus diajak berbicara adalah pegawai hubungan masyarakat yang dipekerjakannya, yaitu seorang wanita yang memiliki masalah yang sama. Wanita tersebut menjadi agen buku saya dan membantu menerbitkan buku pertama saya. Hasilnya, saya memiliki kesempatan istimewa untuk menceritakan kisah ini kepada Anda hari ini.
Pada suatu ketika, saya juga memutuskan untuk mencari rekan bisnis. Memilih untuk tidak menyelidiki sifatnya lebih dulu merupakan keputusan buruk yang saya ambil. Dalam waktu 1 tahun, dia menyalahgunakan dana sebesar 1,4 juta dolar dan menyebabkan perusahaan saya memiliki hutang sebesar 758.000 dolar ketika saya menghabiskan hidup saya di jalanan untuk mengadakan lebih dari 200 seminar. Namun untungnya, saya belajar dari keputusan yang buruk tersebut dan mengambil keputusan yang lebih baik. Meskipun semua ahli di sekeliling saya menyarankan bahwa satu-satunya jalan saya dapat bertahan adalah mengumumkan kebangkrutan, saya memutuskan mencari cara untuk membalikkan keadaan, dan saya menciptakan salah satu keberhasilan terbesar dalam hidup saya. Saya membawa perusahaan saya ke tingkat yang benar-benar baru, dan apa yang saya pelajari dari pengalaman tersebut tidak hanya menciptakan keberhasilan bisnis jangka panjang saya, tetapi juga memberikan banyak perbedaan untuk neuro associative conditioning dan destiny teknologis yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Hidup ini adalah petualangan penuh keberanian, atau jika tidak, maka itu bukan hidup. Helen Keller. Jadi, apa perbedaan paling penting yang dapat diambil dari bab ini? Ketahuilah bahwa keputusan Andalah dan bukan kondisi Anda yang menentukan takdir Anda. Sebelum kita mempelajari teknologi untuk mengubah cara berpikir Anda dan perasaan Anda setiap hari dalam hidup Anda, saya ingin mengingatkan bahwa dalam analisis terakhir, semua yang telah Anda baca dalam buku ini tidak berguna. Semua buku lain yang pernah Anda baca atau kaset yang pernah Anda dengarkan atau seminar yang pernah Anda hadiri tidak berguna kecuali Anda memutuskan untuk menggunakannya. Ingatlah bahwa sebuah keputusan yang benar-benar berkomitmen adalah kekuatan yang mengubah hidup Anda. Ini adalah kekuatan yang bisa Anda gunakan kapan saja jika Anda memutuskan untuk menggunakannya. Buktikan kepada diri Anda bahwa Anda telah mengambil keputusan sekarang. Ambillah 1 atau 2 keputusan yang selama ini Anda tunda, yaitu 1 keputusan mudah dan 1 keputusan yang sedikit lebih sulit. Tunjukkan kepada diri Anda apa yang bisa Anda lakukan. Sekarang berhentilah. Ambillah setidaknya 1 keputusan yang sangat jelas yang selama ini Anda tunda. Ambillah tindakan pertama untuk mewujudkannya dan berpegang teguhlah pada keputusan tersebut. Dengan melakukan hal ini, Anda akan memperkuat otot yang akan memberi Anda kemauan untuk mengubah seluruh hidup Anda. Anda dan saya mengetahui bahwa kita akan menghadapi berbagai masalah di masa depan. Namun, seperti yang dipelajari oleh Lech Walesa dan penduduk Eropa Timur, jika Anda telah memutuskan untuk melewati tembok, Anda dapat memanjatnya, Anda dapat menembusnya. Anda dapat membuat terowongan di bawahnya, atau Anda dapat menemukan sebuah pintu. Selama apapun tembok tersebut berdiri, tidak ada sesuatu yang memiliki kekuatan untuk menahan kekuatan manusia yang telah memutuskan untuk terus gigih sampai tembok itu runtuh. Semangat manusia tidak bisa dikalahkan, namun keinginan untuk menang, keinginan untuk berhasil membentuk kehidupan dan mengendalikan hanya dapat dimanfaatkan jika Anda memutuskan apa yang Anda inginkan dan percaya bahwa tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada rintangan yang dapat menghalangi Anda.
Ketika Anda memutuskan bahwa hidup Anda tidak akan dibentuk oleh keadaan, tetapi oleh keputusan Anda, maka pada saat itu juga hidup akan berubah untuk selamanya, dan Anda akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian keduanya. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian ketiga, kekuatan yang membentuk hidup Anda. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.